Baik, jadi teknis pelaksanaan uji kinerja atau UKIN bagi guru tertentu termasuk yang tahap 5 ini sebenarnya sebagian besar hampir mirip dengan apa namanya GT sebelum-sebelumnya, namun ada sedikit ya penyesuaian. Yang pertama mungkin terkait dengan persyaratan. Tadi Pak Koordinator sudah menyampaikan ini juga bahwa Bapak Ibu serta GT 5 untuk dapat mengikuti UKPPPG ini jika telah terdaftar ya di LPTK dan diharapkan juga sudah menyelesaikan lapor diri dan memiliki NIM. Seperti informasi tadi, lapor diri dibuka itu sampai tanggal 3, namun secepat mungkin diharapkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan hal ini ya, agar terdaftar di LPTK dan juga memiliki NIM. Dan juga Bapak Ibu untuk dapat mengikuti UKPPG ini ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan pembelajaran mandiri di ruang GTK yang nanti secara lebih teknisnya itu akan dibantu oleh para admin. Selanjutnya, setelah persyaratan, yang perlu diketahui untuk komponen uji UKPPPG ini, tadi kan sudah terbagi dua ya, ada ujian tertulis dan ada ujian kinerja. Saya lebih berfokus di ujian kinerjanya. Jadi ini akan menilai kompetensi Bapak Ibu ya dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif dalam kelas. Nah, untuk menilai kompetensi tersebut ya, Bapak Ibu nanti akan dinilai dari dua hal, yaitu perangkat pembelajaran, eh, baik dalam bentuk RPP, modul ajar, atau sebutan yang lain, dan juga praktik pembelajaran dalam bentuk video ya, video pembelajaran. Nah, untuk perangkat pembelajaran, baik RPP, modul ajar, dan sebutan lainnya yang sejenis, di sini adalah menilai kualitas perangkat pembelajaran dengan menggunakan rubrik penilaian. Jadi sudah ada rubriknya eh, yang nanti itu digunakan acuan oleh penguji untuk meng-cross-check apa yang sudah Bapak Ibu buat dengan rubrik yang ada. Ya, tentu Bapak Ibu sudah terbiasa ya menyusun perangkat ini. Nanti silakan Bapak Ibu dalam menyusunnya disesuaikan dengan kurikulum yang Bapak Ibu gunakan di sekolah. Nah, nanti penilaian ini nanti dilakukan oleh penguji, dosen, dan guru pamong ini secara daring, asinkronus melalui platform UKIN UKPPPG. Jadi Bapak Ibu dalam perangkat pembelajaran ini akan mengunggah yang namanya RPP, modul ajar, dan sebutan lainnya. Dan setelahnya itu adalah tugas penguji ya untuk menilainya. Nah, yang namakan RPP atau modul ajar ini perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu diharapkan menyusunnya selengkap mungkin, ya tidak hanya menyajikan langkah-langkah pembelajaran, tetapi juga komponen-komponen lain yang menjadi satu kesatuan yang utuh ya dengan perangkat pembelajaran. Karena itu juga masuk dalam komponen penilaian. Nah, di antaranya adalah media yang digunakan, kemudian bahan ajar, kemudian LKPD, dan termasuk juga instrumen evaluasi yang Bapak Ibu gunakan. Nah, itu digabungkan menjadi satu file dan diunggah dalam sistem UKIN. Ya, jangan hanya mengunggah langkah-langkah pembelajaran saja, karena kalau hanya itu saja, nanti komponen-komponen lain itu akan sulit ya bagi penguji untuk menentukan nilai karena tidak ada yang Bapak Ibu unggah. Kemudian video praktik pembelajaran ini adalah menilai kemampuan Bapak Ibu ya dalam melaksanakan praktik pembelajaran dan kesesuaiannya dengan perangkat pembelajaran yang diunggah ya dengan menggunakan rubrik penilaian. Oleh karena itu, eh, video yang Bapak Ibu tampilkan ini harus sesuai konsisten ya dengan perangkat yang diupload tadi. Ya, jangan sampai nanti perangkatnya berbicara tentang materi A, nanti videonya justru yang materi B ya. Ini kan tidak sinkron. Jadi ini berpotensi besar untuk membuat Bapak Ibu tidak lulus seperti itu. Ya, maka dari itu sinkron antara perangkat dengan video yang ditampilkan. Dan sama juga penilaian nanti ini untuk video praktek ini nanti dilakukan oleh penguji secara daring. Jadi Bapak Ibu secara bersamaan nanti akan mengupload yang namanya perangkat dan juga video praktik pembelajaran. Kemudian yang penilaian ini baik perangkat maupun video ini dilakukan sesuai dengan bidang studi PPG yang Bapak Ibu ambil.
Ya, jadi perangkat dan juga video yang Bapak Ibu buat mohon disesuaikan dengan bidang studi PPG yang Bapak Ibu dipanggil saat ini. Misalnya Bapak Ibu dipanggil dalam bidang studi PGSD, ya berarti perangkat dan juga video yang ditampilkan itu adalah perangkat dan video di eh, level SD, ya. Begitu juga misalnya Bapak Ibu terpanggil di bidang studi ekonomi gitu misalnya. Diupayakan agar perangkat pembelajaran dan juga video itu yang terkait dengan ekonomi, ya. Dan yang lainnya juga sama. Kuncinya di sini adalah perangkat dan video yang Bapak Ibu unggah nanti disesuaikan dengan panggilan Bapak Ibu PPG saat ini. Dan untuk media penilaian ya nanti ini seluruh dokumen yang tadi itu saya lagi ini diunggah ya di aplikasi UKIN. Nanti kalau Bapak Ibu kurang jelas mungkin melalui admin bisa ditanyakan lebih lanjut ya ketika mengunggah ini. Ya, dan nanti penilaian dilakukan secara asinkronus oleh penguji. Nah, untuk dokumen penilaian uji kinerja ini untuk peserta apa namanya bidang studi non BK, peserta umum di luar bimbingan konseling, itu adalah perangkat pembelajaran berupa RPP, RPPH, modul ajar dan sebutan lainnya, video praktik pembelajaran yang real teaching bersama peserta didik di ruang kelas dan atau ruang pembelajaran lainnya. Sementara untuk bidang studi BK ada dua perangkat yang diminta nanti, yaitu rencana pelaksanaan layanan konseling individual atau RPLKI, kemudian juga rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal, ya seperti pembelajaran pada umumnya ya untuk yang klasikal ini. Karena perangkatnya dua, video yang diminta di sini juga ada dua ya, video praktek layanan bimbingan klasikal dan layanan konseling individual yang berkesesuaian dengan perangkat pembelajaran tadi. Untuk ketentuan pembuatan perangkat pembelajaran dalam ujian kinerja ini adalah yang pertama merupakan hasil perkuliahan ya atau hasil pembelajaran pendalaman materi yang Bapak Ibu lakukan dalam beberapa hari ke depan ini atau yang memang disiapkan secara khusus untuk ujian ya. Itu silakan Bapak Ibu nanti apakah setelah pembelajaran mandiri ini baru akan menyusun atau memang sudah diharapkan sih dari sekarang Bapak Ibu sudah apa namanya menyusun ya perangkat itu dan nanti ketika jadwal pengunggahan ini sudah dibuka Bapak Ibu tinggal menguploadnya. Artinya Bapak Ibu sudah menyiapkan sedini mungkin ya terkait dengan perangkat ini yang memang secara khusus disiapkan untuk UKP PPG ini. Kemudian hasil pengembangan sendiri, jadi bukan salinan dari milik orang lain. Karena saat ini kan sangat sangat mudah sekali ya Bapak Ibu untuk mengecek ini apakah asli karya sendiri atau memang mengambil gitu ya dari punya orang. Itu sangat mudah sekali untuk dicek dan kalau Bapak Ibu nanti nasibnya kurang baik itu kedapatan dengan penguji baik dosen maupun guru yang memang sangat idealis ya, sangat objektif sekali menilai nanti ini bisa ditelusuri ya apa namanya unsur kemiripan dari perangkat yang diupload. Nah, jika terlalu tinggi kemiripannya ini mungkin tidak akan dibaca dan berkonsekuensi terhadap apa namanya kelulusan Bapak Ibu. Jadi sangat diharapkan ya di sini Bapak Ibu kan akan menjadi guru profesional sehingga perangkat pembelajaran yang dibuat pun harus hasil pengembangan sendiri dan juga sesuai standar dan disahkan oleh pimpinan satuan pendidikan terkait. Jadi sesuai standar, disesuaikan dengan kurikulum yang apa namanya digunakan di masing-masing sekolah dan seperti tadi yang saya sampaikan sesuai standar ini menjadi apa namanya satu paket, satu kesatuan utuh dengan hal-hal lain ya yang bagian dari perangkat pembelajaran baik itu media, bahan ajar, LKPD maupun instrumen penilaian ya. Dan ingat juga Bapak Ibu di RPP atau perangkat ini nanti agar disahkan ya oleh kepala sekolah masing-masing. Kemudian untuk ketentuan video praktik pembelajaran dan khusus layanan bimbingan klasikal ini, jadi eh, video praktek pembelajaran yang dinilai dalam UKP PPG ini adalah video yang direkam untuk kepentingan ujian kinerja. Jadi bukan berasal dari video praktek saat PPL atau tugas perkuliahan lainnya. Jadi kalau hal ini saya rasa Bapak Ibu pasti memang eh,
bukan apa namanya berasal dari PPL gitu ya, karena tidak mengikuti prosesnya seperti itu, tapi memang Bapak Ibu merekam dari awal gitu ya, jadi saya rasa tidak diragukan untuk hal ini. Nah, ketentuannya adalah yang pertama dibuat berdasarkan perangkat pembelajaran tadi ya, jadi harus sinkron. Kemudian direkam secara khusus pada praktik mengajar selama minimal 1 JP ya, menjadi minimal 1 JP. Jadi ini mungkin yang menjadi pembedanya dengan GT sebelumnya, yang di sana disyaratkan sih untuk yang umum di luar BK itu minimal 2 JP. Nah, untuk ini di GT 5 ini di apa namanya videonya ini minimal ya Bapak Ibu, minimal atau setidaknya 1 JP ya, setidaknya 1 JP. Durasi menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran pada setiap jenjang, karena ini beda-beda jenjang SD berapa durasinya, akan berbeda dengan di tingkat SMP dan tingkat SMA ya untuk JP-nya. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 JP apakah boleh? Ya, sangat boleh gitu ya. Nanti ini dibuat dalam format MP4. Gambar harus fokus, suara jelas, pencahayaan cukup, dan video stabil. Nah, oleh karenanya di sini kemampuan kolaboratif ya dari Bapak Ibu sangat diperlukan. Silahkan em, apa namanya bekerja sama dengan yang memang ahli ya dalam take video. Siapa yang dipercaya nanti untuk mengambil video ini? Mungkin rekan sejawatnya di sekolah atau mungkin bahkan keluarganya bisa dilibatkan ketika take video. Silahkan Bapak Ibu ya, agar hasilnya nanti ini fokus, suaranya jelas, pencahayaan cukup, dan videonya stabil ya. Karena kalau yang bukan ahlinya mengambil ini di sangat sangat apa namanya sangat riskan sekali ya. Dan biar tidak berulang kali Bapak Ibu take video, karena ini membutuhkan banyak hal ya, tenaga, waktu, biaya juga. Maka diharapkan ya sekali take itu sudah selesai dan kualitasnya yang memadai sesuai dengan standar yang diharapkan. Video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran atau layanan. Jadi dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup itu harus terlihat ya di dalam video yang minimal 1 JP ini. Ya. Tidak ada penambahan aksesoris pada video termasuk penambahan latar belakang musik maupun video profil sekolah. Jadi tidak perlu ya. Jadi Bapak Ibu cukup langsung masuk ke kelas, ya silakan melakukan apa namanya kegiatan pembuka, kemudian langsung ke inti dan penutup gitu ya. Tidak perlu lagi ada pernak-perniknya untuk disisipi lagu-lagu atau mungkin nambah latar apa video profil sekolah, itu tidak perlu, yang justru itu yang apa namanya banyak memakan ruang gitu ya. Kemudian video diawali dengan perkenalan diri peserta dengan durasi maksimal 1 menit ya. Jadi ketika baru masuk ya, sebelum ke kegiatan pembuka itu silahkan perkenalkan diri ya, ini durasinya maksimal 1 menit ya. Perkenalkan nama Bapak Ibu, asal LPTK-nya di mana, NIM-nya berapa, dan identitas sekolah ya. Dan juga menunjukkan identitas diri ya yang ditunjukkan di depan kamera ya, bisa KTP atau identitas diri lain yang valid ya. Dan yang terakhir, video nanti ketika itu sudah selesai, Bapak Ibu melakukannya, take videonya langsung diunggah ya, yang terdiri dari rekaman utuh selama minimal 1 JP tadi yang tanpa editing, dengan penamaan video utuh, nama Bapak Ibu dan NIM. Dan juga yang diunggah adalah rekaman video yang telah diedit berdurasi 20 menit. Nah, ini juga yang menjadi pembeda dengan GT kemarin. Kalau yang kemarin 20 sampai 30, sekarang diharapkan ya berdurasi 20 menit ya. Dari minimal 1 JP tadi silahkan diedit kembali dengan durasi 20 menit dengan memilih bagian-bagian penting yang dalam pembelajaran. Jadi yang video editing ini juga harus terlihat kegiatan pembukanya, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Misalnya yang 1 JP tadi dipotong menjadi 20 menit ya, mungkin 5 menit untuk kegiatan pembuka termasuk perkenalan diri tadi, 10 menit untuk kegiatan inti, 5 menit untuk kegiatan penutup ya. Nah, itu untuk video praktik pembelajaran dan layanan bimbingan klasikal. Kemudian untuk ketentuan video praktik konseling individual, jadi khusus guru BK, karena tadi membuat 2 video, yang klasikal tadi sudah sama dengan yang guru umum gitu ya. Dan yang lagi satu ini khusus BK, video praktik konseling individual yang disusun ya sesuai dengan apa namanya ya RPL KI tadi.
Nah, ini ketentuannya direkam selama 30 menit ya dengan seorang peserta didik sebagai konseli. Jadi Bapak Ibu guru BK silahkan nanti siapkan satu orang peserta didiknya ya sebagai konseli. Dibuat dalam rekaman audiovisual video sesuai dengan kode etik bimbingan dan konseling. Saya rasa Bapak Ibu guru BK ini sudah sangat mengetahui ya bagaimana kode etik dari BK itu. Identitas konseli harus disamarkan dan wajah konseli tidak boleh terlihat jelas. Namun wajah konselor dalam hal ini Bapak Ibu harus terlihat jelas dan penuh. Oleh karena itu nanti pengambilan gambar mungkin bisa di belakang dari konseli atau mungkin di sebelahnya ya, di sebelah dari konseli agar agar samar ya terlihat konselinya, tetapi konselor dalam hal ini Bapak Ibu terlihat jelas ya ketika memberikan konseling gitu ya kepada peserta didiknya. Rekaman harus mendapat izin dari konseli dan atau wali konseli yang dibuktikan dengan lembar persetujuan tertulis. Ya. Kemudian dibuat dalam format MP4 dan juga sama tidak ada penambahan aksesoris pada video, termasuk penambahan latar belakang musik maupun profil sekolah. Video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran pelayanan. Ya. Gambar harus fokus, suara jelas, pencahayaan cukup, dan video stabil. Nah, karenanya ini juga sama ya, libatkan yang memang ahli ya untuk memetik video. Sama video diawali juga dengan perkenalan diri, dengan memberikan apa namanya, menyampaikan identitasnya dan juga menunjukkan identitas dirinya. Dan terakhir video yang diunggah nanti ini dengan format video KI, nama Bapak Ibu ya dan NIM-nya. Nah, itu ketentuan untuk video praktik konseling individual. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu contoh video yang baik ya. Silakan nanti bisa kalau apa penempatan kameranya bisa di belakang Bapak Ibu atau di depan agar Bapak Ibu terlihat ya dalam perekaman ini dan juga peserta didiknya itu juga uh, sebagian besar terlihat gitu Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan masalah-masalah ya yang sering membuat mahasiswa tidak lulus UKIN karena yang pertama RPP atau modul ajar yang dibuat dan diupload ini tidak lengkap ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi hanya mengupload langkah-langkah pembelajarannya saja, tidak menyertakan medianya, bahan ajarnya, LKPD-nya, instrumen evaluasi itu tidak dilengkapi sehingga ini yang sangat berpotensi membuat mahasiswa tidak lulus. Jadi mohon dicek sebelum diupload apakah sudah lengkap atau tidak. Video yang diupload tidak lengkap. Nah, ini sama ini membuat mahasiswa menjadi tidak lulus ya karena terpotong videonya ya. Nanti di sini penguji akan mengecek di video editingnya terlebih dahulu. Kalau video editingnya tidak lengkap, biasanya akan langsung beralih ke video utuh. Nah, kalau video utuh ini tidak lengkap, ya ini yang akan membuat apa namanya Bapak Ibu riskan untuk tidak lulus. Dalam artian ya mungkin yang terekam hanya kegiatan pendahulu apa pembukaannya saja, inti dan penutup tidak karena eh, memorinya saat perekaman itu full atau baterai kameranya habis tiba-tiba gitu ya. Maka dari itu mohon dipastikan itu agar hasil rekaman lengkap memuat kegiatan pembukaan, inti dan juga penutup. Yang membuat juga mahasiswa tidak lulus apabila video banyak disisipi lagu. Maka dari itu tadi di depan bahkan tidak diizinkan, tidak perlu lagi ada lagu-lagu ya di dalam video itu ya. Dan video yang diupload tidak bisa dibuka. Ini masih ditolerir sih ya. Tetapi mohon ketika penilaian UKIN HP Bapak Ibu itu dalam kondisi aktif karena mungkin akan dihubungi oleh admin ketika ada masalah dalam penilaian. Dan ini setiap angkatan selalu saja muncul ya masalah seperti ini. Video yang diupload tidak bisa dibuka karena dibatasi gitu ya apa ketika upload di Google Drive ini. Ya, dari itu mohon juga sebelum Bapak Ibu mengupload nanti ya link link Google Drive-nya atau mungkin link YouTube-nya di-share dulu ke teman-temannya ya untuk memastikan apakah link tersebut bisa dibuka atau tidak. Ketika sudah dicek dan itu sudah aman, ya baru Bapak Ibu menguploadnya di sistem. Ya, nah kalau tidak, ini saya pun sekarang sedang menilai gitu ya. Ada beberapa peserta yang masih tidak bisa dibuka juga. Ya ini kan apa namanya perlu apa namanya menghubungi admin lagi agar admin menghubungi peserta untuk membuka akses ini. Ya, saya harapkan di Bapak Ibu di GT5 ya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Ya.
Nah, ini untuk jadwal tadi Pak Koordinator sudah menyampaikan, saya tidak akan mengulangi lagi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Pak Ade terkait dengan UKIN untuk GT5. Nanti selebihnya mungkin kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Pak Satya Gita. Terima kasih.